Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz atas pemaparan ilmunya. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya ya Ustadz, yaitu sesi tanya jawab. Ya, bagi peserta yang mau bertanya langsung dengan Ustadznya bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang akan kami bacakan dan sampaikan kepada Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada Ibu Mega yang mau bertanya langsung. Silakan Ibu Mega, itu mic-nya bisa Ya, baik, di-unmute. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, terkait ayat 38, berarti kalau misalnya tahlilan gitu, Ustadz, tahlilan mengundang beberapa orang untuk mengaji, untuk mendoakan. Nah, itu hanya yang ikhlas saja. Nah, kalau yang ikhlas itu biasanya kan yang kenal ya, Ustadz ya. Kalau tidak kenal, kan nggak mungkin saya tanda kutip itu ya keikhlasannya. Berarti tidak diterima gitu, Ustaz. Ya aslinya begitu ya. Cuma kita kan nggak bisa menilai manusia ikhlas nggak ikhlas. Ya. Jadi sebagai orang beriman ya kita husnudzonnya semua ikhlas. Ya. Ya. Semua ikhlas. Kita nunjuk hidung orang kan nggak boleh. Kamu nggak ikhlas ya. Tapi cuma perlu berkat ya nggak boleh. Husnudzon kita insya Allah ikhlas. Ya. Apalagi dia mau datang aja itu kalau bukan karena ikhlas, ya ngapain ya duduk sejam 2 jam. Jadi tetap husnudzon kita adalah husnudzon insya Allah dia ikhlas. Ya. Dia sudah mau datang, dia sudah mau duduk, ya katakan dari ba'da maghrib sampai isya. Ya. Insya Allah itu semua tanda-tanda keikhlasan. Ya. Tentu bagi yang meyakini prinsip-prinsip ini, ya. Bagi yang nggak meyakini, ya harus kita hormati juga. Nggak usah dikasih label-label tertentu. Oh, kamu kok nggak ngadain 7 hari dan lain sebagainya. Memang sudah masalah yang ada di masyarakat. Ya. Ya. Walaupun pada hakikatnya, karena ini merupakan istihad, aslinya ya, secara teknis juga istihad juga. Ya. Harus istihad juga. Misalnya masyarakat harus siap juga ya. Wah saya mau ngadainnya cuma 3 hari doang, ya udah silahkan. Harus 7 hari, nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Enggak ngadain enggak. Saya cuma mau ngadain 5 hari aja, ya boleh seharusnya. Ya harus dengan 7, nah, inilah yang sering jadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Semuanya hari ke-50 ya boleh seharusnya, nggak harus ya, harga mati pokoknya nanti di hari 40 ya. Nah begitu ya namanya istihad ya harus fleksibel, bisa begini bisa begitu. Allah. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Baik, ini sudah ada berikutnya yang mau bertanya langsung juga Ustadz. Silakan Ibu Halwa. Mic-nya bisa di-unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini apa tadi kan apaan sebelumnya? Tadi itu sempat terdengar yang ini Ustadz bilang ada yang minta bacakan doa terus. Nah ini terjadi pada diri kami Ustadz. Jadi gini, waktu lagi belanja sayur ada rumah itu udah lama kosong kontrakan itu. Nah ibu itu bilang nih, Ana tolong doakan dong. Nanti kalau dapat uang kontrakan pertama buat Ana. Sampai saya bilang gitu, loh saya kan bukan dukun, bukan apa. Dalam hati saya bilang begitu, saya ceplosin. Jampi-jampi, awalnya jampi-jampi. Terus lagi, ya udahlah apa caranya rukia atau apa. Nah, di sini sampai sekarang pun saya belum berani mengerjakan karena saya masih bertentangan gitu di batin. Kok jadi dia berharap sama sama Ana ya gitu. Maksudnya ini boleh nggak gitu. Tapi pada intinya
mau mengerjakan itu sebenarnya bukan karena iming-iming uangnya itu, Ustadz. Namun pas tadi Ustadz sempat terlontar, di situ saya langsung, loh ini kok jadi jawaban ya gitu. Karena udah berapa hari orang tuh masih bertanya terus, udah dikerjain belum? Udah dikerjain belum? Saya bilang, nanti dulu deh gitu. Ya itu aja Ustadz. Iya, ya. Jadi dikatakan dalam hadis ya bahwa meminta didoakan itu merupakan hak seorang muslim kepada muslim yang lain, ya. Seperti hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sekelas Rasulullah, ya, ya, minta tolong agar didoakan oleh sahabat, ya, sahabat Umar, terutama sahabat-sahabat yang pamitan mau safar, karena doa musafir itu mustajab, ya. Rasulullah selalu mengatakan la tansani bidu'aika ya ukhoy, tolong ya jangan lupa doain saya, minta didoakan itu adalah hak muslim kepada muslim yang lain, ya, tentu ya dengan sebuah keyakinan, ya, doa bersama gitu, doa bersama, yang minta tolong berdoa, yang minta tolong juga berdoa. Yang tidak tepat itu minta tolong didoain dengan keyakinan, habis kalau saya yang berdoa mana bisa terkabul, nah itu yang memang nggak dosa, tapi ya, tidak sesuai dengan aturan, ya. Doakan saya, ya, apalagi ada saudaranya mau umroh, ya, mesti dia akan berada di tempat-tempat yang mustajab, tolong doain saya supaya begini supaya begitu, ya. Itu sah-sah saja, ya. Ada masyru'iyahnya, ada legalitasnya, ya. Jadi yang nggak boleh kalau ya saya doain ya wanipiro, wanipiro ini yang kemudian bubarkan, tapi ya doain siap, insya Allah saya doain. Setelah sepekan dua pekan dia kasih hadiah kasih apa, maka ini insya Allah tidak termasuk, ya, apa istilahnya, tidak tidak bernilai upah, ya. Tapi ini hadiah, ya. Yang namanya hadiah boleh ngasih boleh enggak, ya. Ya. Yang dimintai tolong enggak, yang penting enggak ada perasaan, ya, kok nggak ngasih apa-apa, ya. Dalam dirinya kosong, nggak ada harapan apa-apa, terus dikasih, maka insya Allah itu tidak bernilai upah, ya. Jadi insya Allah masyru', ya, doa yang sah untuk dia lakukan untuk orang lain. Apalagi udah dikasih, ya, masih protes lagi kok segini, ini lebih parah lagi, ya. Udah dikasih masih ngomong kok segini, ya. Selama di dalam dirinya istilahnya fariho itu kosong daripada target apapun, hanya ingin menolong saudaranya, ya. Bukankah, ya, doa muslim dengan muslim yang lain itu akan diamini malaikat, saking senangnya malaikat. Istilahnya ini orang nggak ada hubungan apa-apa kok ingin mendoakan, ya. Kita dengan saudara muslimin kita di Filistin itu kan dia nggak kenal kita juga kenal dia, tapi hanya karena ikatan akidah kita berdoa untuk mereka, ya, maka itu, ya, menjadi suatu kebanggaan bagi Allah dan malaikat, sehingga malaikat itu ikut mendoakan, ya. Jadi seperti itu ya, boleh-boleh aja, ya.
penting tidak ada transaksi apa-apa. Murni ya, saya mendoakan karena dia saudara saya, apalagi dia sudah minta tolong kepada saya, ya, insya Allah ya, tidak ada haraj, ya, tidak ada larangan dalam berbagi. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya langsung juga Ustadz, Ibu Lilis. Silakan Ibu. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Bukan bertanya sih. Boleh minta doanya Ustaz? Iya. Ini sih bapak saya lagi sakit sih. Ya udah sakit sepuh sih. Udah cukup lama sih sakitnya. Ininya cuman kan kita nggak tega gitu sih. Ininya ya semoga kalau misalnya Allah berikan panjang umur, cepat diberikan kesembuhan. Jika ternyata takdirnya sudah deket, ya Allah panggil dengan keadaan yang terbaik, husnul khotimah gitu sih. Intinya begitu sih Ustaz. Mohon doanya sekali buat ibu-ibu semuanya juga. Namanya siapa, Bu? Ya, Namanya bapaknya siapa? Bapak Mukahar. Mukahar. Inji. Ya, insya Allah. Ya, tidak akan. Ya, mungkin ini buat pelajaran bagi kita semua. Ya, jika kehidupan manusia itu sudah berat, ya, sudah berat, sudah ya, secara real seperti tidak ada harapan, maka Rasulullah berdoanya begini, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini. Ya Allah, jika jadi mintanya itu menyerahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, jika kehidupan itu baik bagi saya, maka ya, berilah kami kesempatan hidup. Artinya, berilah kami kehidupan yang baik, tanpa keluhan, tanpa beban yang berat, tanpa nyusahin orang lain, atau nyusahin dengan fa'ahyini. Wa in kanatil wafatu khairan li, bila kematian itu lebih baik bagiku, fatawaffani. Kanatil wafatu khairan li, fatawaffani. Ya, insya Allah didoakan secara gaib, ya, lebih afdal insya Allah. Ya, baik. Ya. Masih ada? Ya, Ustadz, masih bisa satu pertanyaan lagi Ustadz? Ya, insya Allah. Atau ya, Boleh ini lagi. ya Ustadz, ini pertanyaan dari pekan kemarin Ustadz, beberapa pekan lalu. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah beda arti tafsir dari astagfirullah dengan Allahumma gfirli? Makasih Ustadz. Intinya sama, ya. Jadi punya aku, astagfirullah, ya Allah, aku minta. Ya, karena dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah, ya dua-duanya harus kita lakukan. Cuma yang dilakukan oleh Rasulullah itu Allahumma gfirli, ya sangat variatif, ya. Rasulullah berdoa gini, Allahumma gfirli, ya ma qaddamtu, ya, wa ma akhartu, ya Allah, ampunilah dosaku yang sudah kemarin, yang dulu-dulu, dan yang akan datang kalau terjadi. Allah gfirli ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu. Firli banyak yang diungkapkan oleh Rasulullah. Firli dzambi kullahu, ampuni dosaku. Astagfirullah juga dilakukan oleh Rasulullah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya kira tidak ada satu mana yang lebih afdal karena dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
tinggal mana yang paling membuat kita lebih khusyuk aja ya. Nah, sebagian berdoanya juga dengan mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaih. Sebagian lagi subhanallah bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih. Memang dua-duanya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Izin saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha jillaha sirraha wa alaniyaha aw amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. اللهم انصرهم على أعدائهم وأنزل عليهم اللهم أنزل ملائكتك المقربين في نصرهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. ثبت أقدامهم اللهم أفرغ عليهم صبرا ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.